Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 hingga 2002 melahirkan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi momentum yang tepat untuk membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia menuju negara hukum yang konstitusional. Demikian disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam orasi ilmiah pada acara Wisuda Angkatan 2019-2020 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah dengan tema Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia Masa Depan sebagai Negara Hukum yang Konstitusional. Pada Sabtu 7 November 2020 secara virtual. Dikatakan Anwar, konstitusi sebagai hukum dasar negara haruslah menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh elemen negara dalam menjalankan roda organisasi bernegara dan tidak boleh ada alasan apapun dalam menaati konstitusi. Anwar juga menjelaskan, MK dalam putusan perkara nomor 14/PU-11-11/2013 melakukan reformulasi pemaknaan pasal 6A dan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkara ini, sambungnya, MK menggunakan pendekatan penafsiran original intent, sistematis dan gramatikal dalam memaknai pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga dengan pemaknaan baru tersebut berimplikasi kepada pelaksanaan pemilu legislatif yang semula dilakukan terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi dilakukan secara bersamaan. Hal ini bertujuan dengan harapan dapat menciptakan efisiensi dalam beberapa hal antara lain efisiensi waktu dan anggaran. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menguatkan sistem presidensil sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang kini dianut Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan. Lebih lanjut, Anwar mengatakan, terlepas dari segala kekurangan dalam sistem dan pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum pemilu yang perlu senantiasa dievaluasi dan dibenahi, namun patut bersyukur pada beberapa sisi yang lain. Sebagai contoh, lanjut Anwar, permasalahan yang terjadi di kota Catalunya, Spanyol beberapa waktu lalu yang berupaya untuk memisahkan diri dari negaranya. Selain itu, peristiwa yang terjadi terhadap suku Rohingya di Myanmar, kudeta yang terjadi di Thailand, kudeta di Zimbabwe, pergolakan politik yang terjadi di Mesir tahun 2011 lalu, dan masih banyak contoh lainnya. Hal tersebut, lanjut Anwar, merupakan bukti betapa tidak mudahnya mengelola kehidupan sosial demokrasi dan hukum di suatu negara. Melihat beberapa contoh tersebut itulah mengapa kita patut bersyukur bahwa pengelolaan demokrasi kita masih jauh lebih baik dari negara lainnya. Oleh karena itu, Anwar menekankan untuk menjaga proses demokrasi dan mencapai hasil pemilu yang diharapkan, dibutuhkan kerjasama dan sinergitas seluruh elemen masyarakat. Keseluruhan elemen tersebut harus bersinergi untuk mensukseskan pemilu demi terjaganya kedaulatan rakyat, begitu pula halnya terhadap akademisi. Banjirawan, Hamdi, MKTV News melaporkan.